Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ahsana kulla syai'in wa khalaqahu wa khalaqal insan min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bertemu lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin itu kan bentuknya bentuk mubtada khabar. Tapi sebenarnya isinya adalah bentuk perintah gitu. Dia bentuk mubtada khabar. Kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah mubtadanya. Lillahi khabarnya. Jadi bentuk khabar, bentuk nominal, tapi dia bentuk perintah. Jadi kagumilah, sanjunglah, taatilah selalu Allah. Nah, itu. Yang telah memberikan segala nikmat. Itu makanya kalau kita pertama itu yang pertama kan bertasbih seperti subhanallah. Subhanallah itu, tapi nanti dia di belakang. Kalau pakai wajah tuh kan begitu, Allahu Akbar kabira. Kan Allahu Akbar kabira, terus alhamdulillah kasira, tapi maksudnya ya disebutkan yang menurut, tapi nggak berlaku tertib ya. Huruf atap kan nggak berlaku tertib. Allahu Akbar kabira. Terus apa lagi? Walhamdulillahi kasira. Subhanallahi bukrata wa asila. Kalau kita bertasbih mulai ya, subhanallah. Terus alhamdulillah. Sudah itu? Allah Akbar. Tapi kalau yang di sama juga, itu bukan berarti ini dahulu nggak, bukan itu. Kalau faedah huruf sambung waw kan sama saja. Boleh sekaligus, boleh yang mana duluan. Jadi bukan berarti nanti, oh kalau begitu subhanallah dulu, baru alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Tapi jangan ditukar-tukar pula. Memang Rasulullah membuat begitu. Tapi faedah waw itu bukanlah seperti huruf ataf fa. Masih ingat pelajaran? Kalau huruf ataf fa, huruf sambung fa, dia tertib antri dia. Berikut. Tapi kalau huruf waw, enggak. Jadi walaupun penyebutannya nanti misalnya disebutkan kan Allahu Akbar kabira, sudah itu walhamdulillahi katsira, sudah itu subhanallah bukrata wa asila, aman. Jadi Bapak Ibu, kita teruskan ya. Al-Quran memandu manusia, bukan orang beriman saja. Kan disebutkan itu. Apa mengatakan bahwa Al-Quran pemandu atau pedoman bagi manusia? Kan disebutkan di bulan apa? Syahrul Ramadan, terus apa sambungannya? Unzila fihil Quran, terus Minal huda. Itu dia yang itu. Jadi Syahrul Ramadan, unzila fihil Quran, hudal linnas. Hudal linnas. Linnasnya itu. Jadi Al-Quran pedoman bagi manusia.
Nah, sekarang kita baca ayat berikut apa pula pedomannya. Jadi kita lihat dari bahasa dulu, bentuk bahasa. Ini ayat 198 ya? Ya. Nah, oh iya ya, betul ya. Iya, Pak. Ya, 198. Mari kita baca dengan perlahan-lahan, dengan lambat boleh, dengan pakai nyanyi boleh. Nah, pokoknya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa alaikum junah an tabtagu fadlam mir rabbikum fa iza afattum min arafatin azkurullaha indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminal laminad dhal. Coba diulang lagi karena kita melihat kata-kata yang baru ya. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Nah, fa iza afattum min arafatin fazkurullaha indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhal. Ya, minad dhalinnya. Nah, sekarang kita lihat dari bahasa dulu ya. Ini bacaannya sampai di sini. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam min rabbikum. Nah, sekarang ini biar kita lebih paham. Fadlan. Ya. Ya. Kita kasih papan penguraiannya. Saya kasih tanda ini dulu. Saya beri warna merah. Laisa. Mulai berpikir-pikir lagi. Ya. Kira-kira nanti ditanya di Ustadz Koba. Laisa. Mulai ada Laisa. Kira-kira. Laisa. Kawan-kawannya Laisa. Ada Laisa. Laisa masuk mubtada khabar. Coba Ibu Didi dulu. Ibu Didi lain nampak, tapi kan matonya kurang tarang, tapi hatinya kan nampak. Baca lihat Quran, Pak. Laisa. Mbak Anda cerita apa komentar Laisa ini? Kalau ada kata-kata Laisa, kalimatnya menunjukkan kata Laisa menunjukkan kalimat mubtada khabar, memasuki mubtada khabar. Ada di belakangnya mubtada khabar ya. Iya. Fungsinya Laisa itu merubah kencang. Untuk menambah ingat-ingatan apa saja yang teringat Ibu saudara Laisa ini. Laisa itu sebenarnya yang punya induk kan Kana. Iya,
Nah, yang populernya sebut orang kana dan Saudara. saudaranya. Kalau inna begitu juga, inna dan saudaranya. Itu aslinya itu. Jadi Iya. maka disebut nanti dia isim inna, disebut Dan isim kana. isim kana. Nah, jadi cuma kita untuk menambah ingatan-ingatan, apa itu yang teringat ibu, oh, saudara, atau langsung termasuk Leisa ini apa yang ibu ingat? Laisa itu saudara Kana. Nah, apa itu? Kana, Leisa, satu. Apa lagi? Kaana, Kaana, Kaana kata. Kaana. Kana. Kana, Laisa. Kana, Apa? Kaana, Leisa. Apa lagi? Kaana, Ah, Enggak. ah, Laala, itu dulu. Ma. Itu ke Ah, isim Ina Ina, itu. iya. Oh Ina, itu saudara si Inna. Ina, Ina, saudara. Iya. Yang kana Laisa. lah, Kana, yang grup kana grup. Mazala. Kana, Zala, Leisa, Maza. Mazala, apa lagi yang teringat? Yang teringat saja, yang nggak teringat nggak Laisa, usah diingat. Ma anfaqa. Ah, Ma, Madama, Ma, Anfaqa. Rubama, madamnya, oh Ma, Madama, Madama. Ma, ah, Madama. Mamfaka, Mamfakat. Ya. mabariha, Apa lagi? mabariha, Mabariha. Coba diulang lambat-lambat, Ibu. Kana, itu induknya dulu. Coba Ka, kana. lainha, Laisa. Kana, Laisa tadi kan. Leisa, Maza. madam, Mazala, Mazala, Madama, Madama, mabariha, Mabariha, Ma ma'anfaqa, anfaqa. Mamfaka, lupa asbas, ada kata sudah. Apa? Di buku awak gitu. ya itu aja. Ada satu lagi sora, Sara ya Sara. asbaha, sudah tadi ya. Ya, Jadi ya. pokoknya diulang-ulang juga. Kalau perlu dicatat nanti, diulang-ulang, nanti terbawa semua itu. Nah, jadi apa tadi? Kana, Kana. asbaha, Mazala, La. mazala, Dama, Fa. Madama, mabariha, mafaka, Ma, Kita mafaqa. leisa. Sara. Leisa ini agak terbelakang leisa. Ya. Kalau leita bagaimana? Laita, kelompok anu tuh ina, Kelompok inna. Kelompok inna itu. Kalau inna murah mengaparnya. Berapa orang saudaranya itu inna? 5, Nah, 5, 6 sama dia. Apa itu coba? Inna, Ina. ana, Kana. Kaana. anna, ya, La, Kana. Ina. Laala, Kaana. Lakina. La'alla. laita, Laita. 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 Ah, ah. Ini kedua-duanya ini sebenarnya di belakangnya ada subjek predikat atau mubtada khabar. Ya, Cuma pekerjaannya beda-beda. ya. Kalau yang kana saudaranya yang dirubahnya barisnya Baris kabar, khabar. baris Andai kabar. kata, ya andai kata khabar itu tidak kata benda. Andai kata khabarnya kata benda. Ah, ya. Tapi kalau Oh. kata kerja berarti pada mahal saja uraian kaji Pak Edi itu. Fi mahalli, Mahali. Mahal di. fi mahalli nasbi, fi mahalli raf'i, Mahali ya. jari. Fi mahalli cari. Tapi kalau inna yang dirubahnya Tada adalah pokok kalimat. kalimat. Hmm. Pokok kalimat ada kata kerja apa? Ada kata kerja apa enggak? Enggak. Tidak, Pak. Kata benda. benda, Kata benda semua. Tapi kalau menjadi khabar ada kata kerja apa enggak? ada, Ada. Ada. Ya, ada kata kerja, ada bentuk jar majrur, sabah jumlah, Kata macam-macam. jumlah. Hmm. Itu kan apa namanya, kan sudah ada wawasan kebahasaan itu. Sudah ada wawasan bahasa Arab. Lah paham kok begitu?
Inna dan saudaranya begini, karena saudaranya begini. Kalau yang khabar itu nggak mesti kata kata benda, tapi kalau yang mubtada mesti kata kan sudah wawasannya sudah apa itu? Sudah berkembang. 5 tahun yang lalu nak tahu nak? 5 tahun yang lalu nggak tahu. Dan itu dipraktekkan terus dalam Al-Quran. Setelah dilihat dalam Quran sambil memperbaiki bacaan-bacaannya, kemudian lihat pula terjemahnya. Itulah yang menyangkut sehingga berpengaruh dalam hidup, itulah yang kita yang di-SPJ-kan oleh roh. Itu yang dibebannya, yang kalau baik kita tentu senang. Kalau enggak nanti menggerutula dia lama-lama. Kalau yang badan ini apalah ini hancur kan? Dari tanah kamu dikembalikan, didatangkan, tanah kamu dikembalikan. Dibangkit kamu dari tanah, maksud bangkit dari tanah itu apakah seperti ini? Tidak perlu kaji berselisih-selisih di bidang itu. Panjang kepalanya. Ya, tunggu setengah mainnya ada Pak Bet. Banyak hari mau mikir-mikir tuh. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut. Nah, kan sudah jelas. Apa kira-kira pertanyaan lebih lanjut? Mencari mubtada dan khabarnya Nah, lagi. silahkan. Mana mubtadanya Ibu? Mubtadanya ini jumlah nampaknya Pak. Nah, itulah yang Dari dipikir tadi. Apakah ada pernah mubtada jumlah? Tak, dia kata benda. Nah, ya. junahun. Eh? Mubtadanya junahun. Ya. Junahun ya? Junahun tabtagu Ah, tabtagu. ya. Mubtadanya mana? Junahun Junah. tabtagu. Laisa Junah. alaikum. Apa bacanya ini? Laisa alaikum junah. Junahun. Junahun. Ya. Oh, maaf, ini belum diganti. Laisa alaikum junahun. Junahun ini kenapa dibuat junahun? Karena dia menjadi mubtada. Ya karena mubtada. Kenapa dia pakai tanwin? Biasanya mubtada nggak pakai tanwin. Karena dia tak ada, karena tak ada Karena alif di lam. jumlah karena ada tambungan di belakang tabtagu. Coba yang lain. Kenapa Lain. dia pakai? Kenapa dia? Kalau dia mubtada kata bendanya kan berarti umum. Ya. Isim masdar, Pak. Iya. Ya, ya kenapa dia dikasih apa? Karena Pakai tanwin? keterangan Karena dia nakirah. jumlah. Ya karena nakirah. Disebabkan nakirah itu dia maka diletakkan, dia tidak bisa jadi mubtada. Jadi sebenarnya dia mubtada. Sebenarnya dia fungsinya tetap mubtada. Tapi eh, karena dia tidak apa namanya tidak ma'rifah itu, tidak, maka itu salah satu maka alaikum dikemukakan. Kan kalau kabarnya mana Ibu? Fadlan. Fadlan Pak. Wah, Ibu terpengaruh capek dari Laisa ya. Iya. Kalau Ibu Eti mana Ibu Eti kabarnya? Waalaikum, Pak. Alaikum. Atau makin capek lah kalau Pak Bet. Antab tagu fadlam mirabbikum. Ah, jadi antab tahu fadlan min rabbikum itu yang menjadi apa? Kabar. Kabar semuanya. Menjadi kabar. Itu dia. Ya, yang jadi kabar. Nah, itu. Jadi mulainya begini. Eh, saya pindahkan dulu ini. Kita buat ini. Tapi ini nggak menukar-nukar Quran ya. Jangan pula nanti Ustazku itu tukarnya Quran. Itu untuk mengembangkan wawasan. Jadi laisa alaikum junahun, laisa alaikum junahun. Jadi dia aslinya begini tuh. Kalau menurut bahasa ya. Apa?
Laisa junahun Ya. antabtahu Laisa, junahun ya Laisa kalau antabtahu dalam bahasa fadlan jadi rabbikum ya laisa junah, junahun ya laisa junahun Alaikum. 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 Laisa junahun alaikum, antabtahu fadlan rabbikum. ya antabtahu gitu ya. Laisa junahun antabtahu. Antabtahu fadlan min rabbikum. Gini. Begitu apanya. Kalau susunan menurut kajian bahasa kita pertama, tapi kan ada gaya-gaya bahasa. Gitu deh. Jadi muftadanya ini, yang merah ini muftada. Yang kabarnya yang kuning. Gitu jadinya. Gitu. Ya, kalau Leisa ini kan dia di depannya ada susunan subjek predikat. Itu. Kalau sekiranya tidak ada Leisa ini kan berarti alaikum junahun. Tentu gitu ya. Alaikum junahun ini salah ini. Ini wow ya, bukan apa ini. Wow. Nah, jadi laisa alaikum mubtadanya adalah junahun. Alaikum ini pendukung junahun saja. Tambahan ya Pak. Iya, untuk menambah junahun. Jadi kalau khabarnya menurut pelajaran kita pertama kan nasab atau mansub. Ada nggak bertemu kabarnya ini kata benda apa enggak? Junahun laisa Junahun benda. antabtahu. Benda ya Pak? Benda. Ya kalau benda nampaklah dia apa? Itu Enggak, makanya dia fi'il ibu tadi kan Tidak ke ada. Padalan. Padalan ini kenapa Ibu Didi tanya dulu? Ibu Didi kenapa Padalan ini Ibu? Karena ada laisa tadi. Dari tabtahu. Bukan. Laisa. Kenapa Pak Edi? Karena dia ngikut tabtahu. Tabtahu itu kan nasab gitu. enggak. Enggak juga kata Ibu Sabrina. Karena bukannya nasab kenaan gitu Pak. Kenaan dia jadi nasab. Tahu tuh kenaan. Iya. Sekarang kenapa ini dulu tabtahu bentuk apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari. Ya. Kenapa tidak ada apanya nunnya? Nunnya karena ada an. Itu, Pak. An. Ya, karena ada an. Nah, lalu fa'ilnya mana? Fa'ilnya fa'ilnya si antum. Fa'ilnya antum. Lalu padalan kenapa padalan? Maf'ul bi. Jadi ya. Maf'ul maka fadlan. Jadi padalan ini bukan pengaruh laisa. Oh gitu. Bukan. Maf'ul dari tabtahu. Menjadi maf'ul dari tabtahu. Jadi kabarnya semuanya ya? Ya, coba kalau kata Pak Edi tadi, andai kata ini antabtahu ini dihancur menjadi masdar, ini katanya menjadi baru naat ya Pak. Ya bisa kanaat, tapi itu sudah halus sekali bahasanya. Iya. Gimana dia jadi masdar itu tabtahu dijadikan masdar? Iya. Jadi pertanyaannya kabarnya ini bentuk benda atau bentuk kata kerja? Untuk kata kerja. Kata kerja, tapi bisa juga nanti ini sudah bentuk masdariah dari an semuanya.
Jadi berarti sudah dihancur seluruh mulai dari antar tahu fadlan min rabbikum itu jadi khabar tapi sudah berbentuk an masdariyah di belakang menjadi kata benda kan. Jadi boleh, tapi ini nah inilah. Jadi tidak nampak berbaris atas cuma bisa nanti jumlah masdariyah dari tabtagu itu fi mahalli nasbi. Nah, itu cerita fi mahal. Pada mahal arti pada tempat nasab dia adalah mansub. Ah, kan kalau mansub kan seperti padalan ini jelas. Cuma ini mansubnya dalam kumpulan pada mahalnya. Nah, jadi kalau kita menerjemahkan ini, kalau bahasa Indonesia terjemahnya tidak atau apa? Coba lihat terjemahan. Bukanlah, Tidak dosa. bukanlah suatu Nah, dosa kalau bagimu. kalau la kemarin la pusuka Ya. Nah, apa? suka tidak artinya. Ah, Jangan di dalam jangan dibikin ya. Ya. Tidak ada ya, dibuat. tidak. Ya. Jadi kalau laisa di sini bukanlah. Jadi ada. Jadi apa terjemahnya kalau dia apa itu Bu, yang di Quran dibuat Bukanlah. orang? Bukanlah kalau di Al-Quran, Pak. Apa katanya? Bukanlah Suatu dosa bagimu mencari bukanlah dunia. suatu dosa bagimu. bagimu. Apa? Untuk mencari karunia. Karunia. Mencari Un- karunia dari Iya, Tuhan. bebas terjemahnya untuk mencari karunia. Yang karunia itu mana? Karunia Mana kata-katanya itu? fadlan. 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 Jadi junahun. Jadi junahun dosa. Kalau zambun dosa juga, ismun dosa Zambun. juga. Itu Dosa. beda-bedakan tuh. Jadi ini bukanlah atau tidak atas kamu. Atas kamu siapa maksudnya nih? Yang mengerjakan haji. Haji ya. Ya. Tidak atas kamu dosa. Jadi tidak dosa, artinya tidak ada kesalahan, tidak masuk tergolong satu kesalahan atas kamu manusia. Apa itu yang tidak dimasukkan di atas satu kesalahan? Lan. Bahwa tabtagu basi kakek. Tabtagu itu apa? Kalau ya Bago. Bago. Artinya mencari. Dia mencari. Kalau aslinya kan bagaya itu bagawa kalau bahasa. Ya. Bahasa Minang sebagian bahasa pesisir nampak kadang-kadang butuh bagawa konya. Bagawa. Oh, bagawa fi'il madinya itu ya, Pak? Bagawa. Bagawa itu arti gamang atau gawat. Ya, gawat. Bagawa. Ya. Jadi tapi di sini pakai ta lagi. Jadi ibtaga. Jadi tidaklah jadi begawa atau tidak begawa itu berarti kalau kadang-kadang terjemahkan bekerja serius, bekerja keras. Kamu akan karunia dari Tuhan kamu, berarti rezeki. Jadi kalau orang melaksanakan haji, ya ada yang betul-betul semata-mata naik haji, ada yang penyelenggara, ada yang penjaga kesehatan, ada yang menjaga keamanan. Dia naik haji juga boleh. Ada yang membawa makanan untuk jualan. Tapi itu saja, ya mudah saja itu sebenarnya. Pokoknya kita beribadah, cuma tugas kita sambil misalnya bagian makanan, ya. Bagian kesehatan, bagian makanan. Ya kerjakannya itu. Bu Didi tuh, bagian kesehatan. Ya. Kesehatan, cari obat. Ya, ada naik haji dari sini, dari Indonesia dibawanya ke sana apa?
apa namanya? Dagangan. Untuk catering boleh. Ya. Yang Itu isinya boleh. mudah saja, nggak perlu ribut-ribut kita. Oh, tapi kalau pikirannya ke balabo, ada, dapat kalau labo. Tapi di nomor dua kan lah. Kalau pepatah Minangnya apa tuh Pak Bet? Kalau siang padi itu orang orang Minangkabau, orang Darat. Sambil menyelam minum air. Ada sambil menyelam minum air. Kalau yang padi, kalau sungai yang sambil bersiang, Bersiang dapat balik. Nasi masak. dapat Sambil berdiam nasi masak. sipasan ada, iya sipasan mana? Ya. Sipasan tuh enggak lipan tuh, enggak. Kan harus dipastikan. Oh, sipasin bentuk apa dia itu? Bisa juga dimakan ya? Enggak ah. Tapi sambil bersiang dapat sipasin. Ya. Oh, Sambil bersiang apa, Pak? Bersiang padi, Iya, sambil bersiang apa? Depan Bet. dapat Dapat sipasin. Iya, sipasin ada. itu macam mana binatang dia di sawah tu. Mm-mm. Tapi Gimana mungkin nak bisa memilih? dimakan, enggak? Jadi Atau kalau sipasin dapat. Sambil bersiang sipasin dapat. Sipasin bisa dimakan. iya kan? oh Bisa. gitu. Mm-mm. Bisa, Pak. Digoreng. Iya. Kamu je belalang. Iya bentuk Belalang, belalang. dia jual. Sipasin dia jual. Mm-mm. Nah, Ini itu ada. jadi kan mudah memahami ayat ini. Jadi kalau kita pergi naik haji misalnya, dibawa Indomie, cuma orang penerbangannya nggak mau. Ya. Itu aja persoalan. Atau dibawa batu cincin. Dibawa batu cincin. Tapi jangan nanti waktu awak sedang umrah tuh, awak sampai ngecean goreng ya. Nah, itu dia. Jadi ini dari segi bahasa sudah tahu kita. Jadi bukanlah atas kamu satu dosa atau kesalahan. Ini mirip seperti waktu sa'i, tapi ibaratnya bukan sa'a tapi tawafa. Kan ada kalau kita lari-lari antara Bukit Safa Marwah itu kan ada disebutkan la junaha alaikum gitu. Ya, kata. Ada ya? Bin sa'airillah itu. Bisa. Ya. La junaha alaikum. Jadi disebutkan tidak ada salah, tidak ada dosa karena dulu masih ada di situ bentuk patung. Jadi orang-orang Muslim waktu itu pergi ke sana, waktu dia sedang itu kan nampaknya di situ Patung. ada patung di Marwah ada juga. Jadi Safa Marwah itu ada gitu. Jadi turun ayat la junaha alaikum, tidak salah. Bukan menyembah itu kamu situ. Itu begitu dibuat orang dulu ya. Sekarang hampir mirip-mirip dibuat orang juga, tapi nggak patung. Hanya untuk mungkin sebagian besar ya, atau sebagian lah. Membuatnya sebagai tempat apalah. Yang ada sekarang patung pancoran, kecil Bu Sabrina. Patung di pancoran yang ada gini lebar. Iya, itu kan yang enggak yang di Mekah itu memang enggak patung dibuat orang, cuma ada agak biasnya itu bias apa itu bias berbentuk sambil happy itu pakai pakai selfie ya. Dan lagi kalau kita baca sejarah sampai ke patung itu bagus juga Pak. Saya pernah baca Pak. Karena itu memang setan sekali kan sampai Nabi Idris kan tidak syirik, belum ada syirik Pak. Nah, jadi terus waktu itu kan yang tinggal cuma 6 keturunan anak Nabi Nuh. Ya, jadi kan ada 6 orang lagi. Jadi itulah cuma ada orang saleh tempat berguru. Setelah orang yang 6 anak Nabi Nuh meninggal,
Orang kemana tempat bersemedi atau beribadah lagi, maka datanglah ke suraunya. Lama-lama orang merasa capek juga datang ke surau, maka dibisikkan oleh setan, jangan engkau susah-susah, buatlah Ah, patung anak Nabi Nuh ini, taruh di rumahmu, cukup di rumahmu ah, saja. ya. Tapi dia sudah pintar. Bagaimana cara engkau menggoda berpesan caro lah dibayangkannya begini. Itu makanya saya bilang sampai sekarang permainannya hebat juga. Permainan setan kok maksud Ambo tadi bermacam caro juga. Bermacam cara dibuatnya. Maka, nah itu makanya saya sebutkan kemarin itu. Apalagi misalnya kajian-kajian apa namanya yang agak bias-bias itu, nah, itu makanya sangat perlu sekali apa ya, yang penting begini dulu, Allah ada apa enggak. Nah, itu dulu kajiannya, Allah ada ya. Ya, Ada. Nah, itu dulu. Allah ada. Lalu nanti kalau mulai membaca ayat misalnya, mulai mendengarkan ceramah-ceramah, misalnya ayat pun begitu, misalnya yang memberikan rezeki, misalnya yang bersemayam di langit, misalnya yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, mematikan, kan banyak ayat-ayat dibaca itu. Nanti yang paling ampuh itu untuk menghilangkan supaya jangan ada kita salah paham, itu tasbihnya. Itu ingat dulu. Apa kalau tasbih? Subhanallah kan? Subhanallah. Itu makanya itu sangat apa sekali itu sangat menetralisir. Jadi kalaupun nanti ada paham-paham bahwa misalnya dibaca ayat, bukan kamu yang melempar kata Allah, bukan kamu yang memanah, tapi aku gitu. Nah, jadi sehingga untuk memahami itu, kalau seperti kita lihat saudara-saudara kita penceramah ataupun guru-guru, ya memang ada ayatnya, tapi kadang-kadang seperti bermain-main di pinggir jurang kita. Kalau nggak hati-hati kan eh, ada menyerupakan jadi kadang-kadang. Itu makanya sering selalu membaca Subhanallah. Saya perhatikan biarpun buku-buku saya baca, biarpun keterangan-keterangan, kadang-kadang, waduh, ini kalau menurut kadar orangnya lah, karena ada yang mengatakan, misalnya kajian-kajian, misalnya penjelmaan Allah di gunung, penjelmaan kan itu maka dipakai tasbih ya. Yang penting Allah ada. Lalu adanya tidak seperti adanya alam. Nah, gitu. Terus nanti kalau bersemayam di langit katanya, sumastawa alal ars di ars, ah, terbayanglah nanti macam-macam. Itu maka jangan dibayangkan cepat, kita mengatakan subhanallah. Subhanallah amma yusrikun, subhanallah amma macam. Itu maksudnya untuk bertasbih itu makanya disebutkan seperti itu, Allahu Akbar kabira. Membayangkan Akbar kabira itu nanti macam-macam orang. Terus mengenai nikmat pun begitu pula. Itu maka kata Pak Bet tadi, karena nggak ada yang diikut lagi, diwaswasi setan, buat saja gambar Bapak itu. Pasang di, ya, kok di mana kan dipasang gambar. Asal itu kan, kalau ditanya orang, jawab beko awak tidak menyembah itu doh. Tapi itu tuh pokoknya fakih pandailah pokok dipilih tuh. Cilik lidah itu apa ya? Ah, Cilik lidah. Bersilit lidahnya. Pokoknya itu
Termasuk misalnya ayat-ayat itu dibuat kan, mama kok dibuat ayat, wah selamat awak. Kan begitu. Jadi makanya dipakai subhanallah. Nah, itu apanya subhanallah. Itu maka subhanallah bukratan wa asila. Yang jelas begini urainya yang paling bagus. Allah ada, ya. Bagaimana adanya? Tidak seperti alam, laisa kamitslihi syai'. Nah, lalu bagaimana? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana? Subhanallah. Gitu aja. Ya. Sebab kalau nanti di saya lihat agak apa saya misalnya akulah Allah macam-macam kan itu. Ya. Ya dia apa? Itu kan berat memahaminya itu. Menyisi-nyisihan. Ada yang nang sebelah awak ada apa beda kan kayak gitu. Nah, yang jelas kajian kita di sini, salahkah kalau kita sambil bertugas atau mencari rezeki? Tidak. Ya. Tapi yang penting di situ, itu makanya disebutkan kalau paham mau ke petang. Kalau sholat, misalnya mulai takbir sampai salam, bisa enggak maaf apa pelajaran lain-lain? Itu maksud awak. Kalau sholat mulai takbir Allahu Akbar. Asli itu karena beku ada rencana kasih. Beko makan roti biskuit jatah manis ya. Bisa. Itu enggak boleh. Tapi kalau misalnya mulailah niat. Kalau dalam alurnya boleh ya, Pak? Dalam mana? Dalam apa dengan Allah teringat kekuasaannya dengan itu kan boleh itu kan, Pak. Ya, tapi itu berzikir kan. Kalau berzikir itu kan diingat itu. Ini enggak, kalau yang ini enggak. Misalnya kan labbaik Allahumma labbaik, pergi ke situ. Terus kata dia kan tenaga kesehatan sakit katanya. Ya di apanya? Ini Pak dibawa sana. Petugas polisi gitu pula. Kenapa Bapak enggak pakai apa? Enggak pakai apa namanya? Ihram. Dia pakai ihram. Ya memang seperti ini. Jadi gitu. Orang restoran itu pula. Jadi ibadah haji itu dia dilaksanakannya tawaf, dilaksanakannya sa'i, dilaksanakannya wukuf, tapi kalau sholat kan nggak bisa gitu. Allah sakit paknya berarti itu suntiknya orang lanjutnya Allah Akbar ya kan nggak mungkin. Nah, itu. Maka itu laisa alaikum junah antabtagu, malah di sini disebutkan itu tabtagum fadlan min rabbikum. Nah, itu maka disebut dia fadlan. Kalau fadlan itu sebenarnya rezeki itu kan tafsiran. Kalau fadlan itu kan umum. Karunia. Iya, karena itu kan dari jasa, dari apa? Nah, itu dia. Fadlan. Kalau sikap mubalagahnya apa ini Pak Bet, Pak Ibu, Bapak? Fadilah. Fadilah sikap mubalagahnya tuh. Kalau sikap tabdilnya, Abdil. Fadilan. Kalau itu sikap mubalagah. Kalau lebihnya apa lebih? Afdal. Itu afdal. Jadi afdal. Fa'lam. Kan ada itu untuk zikir kan? I'lamu. Fa'lam. Abdalu zikri gitu di pangkalnya. Abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang dirindukan, pokoknya tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Nah, itu ya, jadi abdal zikri. Jadi abdal fadlan karunia. Jadi tidak ada dosa. Makanya ada orang menyebutkan Syanu sampai ke Makkahnya buka catering sidan, enggak masalah. Yang penting
Jangan pikirannya bagaimana lah supaya beruntung terus gitu. Yang pelaksana haji gitu pula, pelaksana umrah gitu juga. Tapi kalau dia misalnya ada keuntungan sepangan taruh ya, lebat. Ya, Aceh meja bahasa Arab, ya enak gitu. ah, Sambil Aceh meja bahasa Arab, boleh ya. Kayak gitu. ah, itulah saya kalau perhatikanlah di ayat Al-Quran hampir seluruh nabi-nabi itu ada menyebutkan bertemu nggak dalam surat Thaha, dalam surat mana itu? Waktu dia berdakwah itu, mengajak kebaikan hidup itu, dia kan seluruhnya mengatakan, La as'alukum ajran. Ada Ya, nggak bertemu? ada banyak. Aku tidak minta upah. Banyak tuh. In ajriya katanya. Ya Allah. Ya, in ajriya illa ala Allah. Ya Allah. Ngeri awak mendengar tuh. Ya, ya. In ajriya illa Allah apa artinya itu? Tidak ada upahku Selain dari Allah. ya selain dari Allah. Oh. Jadi Ini judulnya tidak upah, gitu. Transportasi. ya kan dirubah-rubah pulau kan. Iya, itu makanya ada juga sebagian yang cerita bentuk cerita apa apa kemarin itu oh, 2 kali 2 sampai nak ada bisa kambang-kambang kalau lah nak ada tu ambo nak ada seketik lah ada malah ambo beragihnya ada begitu kemanya pai memang ceramah yo magi piti magi dana yo lah. Hmm. Ya, kalau ikut ndak sponsor tapi memang pitinya. Kalau sponsor kan ada pula maksudnya. Tapi kalau memang dikumpulkan sponsor spesial, ada dikumpul-kumpulkannya nggak apa-apa. Jadi ini ya, laisa alaikum junahun anta. Lihat gaya bahasanya. Kenapa? Karena mungkin ada asbabun nuzulnya nih kalau kita lihat. Karena ayat-ayat sebelumnya apa itu? Al-Hajju Asrun. Ya, Maklumat. ada yang sering yang apa? Wa atimul hajjah. Wa atimul hajjal. Itu. Wa atimul hajjah wal umrah ya. Ya. Sempurnakan. Nah, jadi nanti bertanya orang, "Leka sempurna awak kalau awak sini jadi tenaga medis." Ya. Tapi Pada jangan saat pula. Jadi dia tidak umrah, dia mengobati orang saja. Ya iya, tidak umrah. Dia tidak tawaf, tidak haji, mengobati orang saja. Ia diikutkan juga kan bisa. Kan nggak seperti kalau sholat kan mulai takbir sampai salam tidak boleh menggali-gali. Kalau itu bisa. Itu makanya ibadah haji adalah sebagai kelengkapan dari seluruhnya ibadah yang apa itu rukun-rukun yang 4 itu. Sudah kelengkapan. Apa jadi perabot, Pak? Apa? Ya, perabot ya. Maka berkilik-kilik rancak lah. Ada sampai tidur, ada kursi. Andai kata ndak ada, lah bisa komplit juga. Itu saja. Lah bisa itu saja. Kalau apa tuh? Jadi itu diibaratkan orang kalau begitu, maka ada kadang-kadang saya khawatir juga telah diberikan contoh, ada nggak dalam Quran bertemu itu? Nanti coba dicatat ya. Telah kami kemukakan segala contoh di dalam Al-Quran. Misal gitu, perumpamaan. Maka kalau dibuat nanti perumpamaan yang di luar daripada keterangan Al-Quran itu yang khawatir saya agak bias. Itu makanya saya sebutkan tadi. Saya agak khawatir Pak Bet kalau misalnya yang sholat itu bukan kita katanya, tapi sholat itu Allah juga katanya. Itu agak khawatir Ambo tuh.
Eh, agak khawatir. Beko kalau di kumpulan sadonya gejo dingin kepala dingin lah diskusinya, nggak boleh apa-apa. Jadi kalau astagfirullah itu bagaimana Pak Bet? Misalnya astagfirullah apa dia? Ampun pada Allah. Ya, kan Salah kalau ampun. kalau astagfirullah apa artinya itu? Aku minta ampun. Minta ampun pada Allah. Akunya itu siapa? Saya Itu Bu Didi lentakannya gaji Pak Bet tuh. Jadi kalau akunya Allah bagaimana jadinya tuh? Minta ampun kepada Allah. Itu mungkin ada pula tafsirnya dibikinnya kan gitu aja. Itu makanya saya bilang subhanallah ya. Terus kita teruskan sedikit lagi. Nah, sekarang apa pelajaran kira-kira yang bisa dikembangkan di sini? Kalau pelajaran aslinya itu kan dalam bertugas atau segalanya pelaksanaan ibadah haji ini kita dapat rezeki, tidak ada masalah. Apalagi? Coba kalau mencari karunia Allah. Ya. Sedangkan waktu beribadah model haji ini Boleh. ada di sini berbentuk suruhan untuk mencari Karunia. karunia Allah. Mbak Kice pakai kunun ke kunun Mbak tuh, cuma pakai kunun ke kunun. Sedang di waktu haji, lagi kuliah mencari karunia. Betul lain apalagi pada haji. sedangkan Terus? haji bertugas layan doa dapat pahala. Apalagi Terus Apalagi masuklah kunun ke kunun tuh. Kununnya sedang tidak berhaji, tentu lebih wajib cari karunia. Ini barang tuh. Ya, itu. Sedangkan lain waktu beribadah haji itu masih ada di sisi Allah. Cari rezeki. Kunun ka kunun. Tidak sedang ibadah haji. Ada lagi surat Jumat. Coba Pak Edi letakkan. Pak Iza kudiyatis sholat. Berdagang. Faiza qudiyatish sholatu fantasiru. Fantasiru itu Pak. Pak Iza kudiyatis sholat fantasiru fil ardi. Kalau sudah selesai sholat, ya cari karunia Allah. Kan wabtahu tuh. Kan wabtahu lah balik. Ya. Belakangnya. Fa iza qudiyatis shalah fantasiru wabtahu min fadlih kan itu. Ya. Nah itu. Tapi dia syaratnya qudiyatis salah. Iya, qudiyatis shalah. Kalau haji ini bagaimana? Boleh sedang berhaji. Sedang berhaji boleh cari. Itu. Karena ibadah haji itu dia bukan seperti ibadah sholat. Gitu. Akanlah makin luas makin luas wawasan awak. Itu semuanya membentuk manusia supaya menjadi selamat, menjadi kehidupan masyarakat menjadi baik gitu. Niat yang penting di awal ya. Niat awalnya yang penting itu Pak. Iya, selain dari niat mengerti ilmunya ini Pak. Kalau enggak kan nanti ke sana kemari, enggak boleh dong. Misalnya orang Bukit Tinggi lah disiapkannya kopiah haji, dapat haji, enak Pak Edi. Siapa namanya Pak Kutang kerudung yang itu Pak. Iya. Kopiah-kopiah haji dan putih-putih kok dirancang, ditambah sekolahnya lebih hebat dari buatan Cina itu gue. Iya. Itu dan diusahakan karena ada terus sampai kiamat kan ada orang melakukan haji sini. Mungkinlah ada barang-barang awak dari Siko ya. Baik Pak. Iya, tapi jangan asalan lain ya memang dipelajari sadunya rancang-rancang. Kurang padanya Bu, lebih kurang guru.
Bengkuang. Bengkuang jalai. Pak, ada berita duka untuk kawan apa, Cik Pak dari kawan apa, Pak? Siapa? Si Hendra, bisan Pak Lukman, dibawa jenazahnya jam 7:30 kok ke Semambu. Oh, Pak apa? Pak Nazarmi. Kan Batua ya. Pak Nazarmi ya. Iya, Ya, innalillahi wa inna. Iya, angkatan. petangku ambotanya sangkuan siambola dahulu rupanya alun lain. Iya. Iya, tuh Pak Nazarmi mah dibawa ke Kota Tuwung. Semambu apa? Iya, Semambu ya Pak Nazarmi. Ya. Iya tuh. Innalillah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Iyalah. Pak Nazarmi itu dulu sama-sama kami di Depen. Iyalah pindahan dari Jambi. Apa si Hendra? Ya. Iya, Hendra menantunya itu. Hendra anaknya. Ya. Suami si Desi ya. Siapa? Lucy. Desi ya. Nah, jadi itu makanya di sini pelajaran kita ini nampaknya mencari ini sangat penting ini. Tabetagu, tapi disebut fadlan atau fadlun. Nah, siapa dapatkan apa ini disebut fadlan min rabbikum? Jadi maf'ul. Iya, gunanya jadi maf'ul. Kenapa enggak disebut rezeki gitu? Oh. Rezeki. Karena lebih umum kan Pak Nakirah itu. Nah, kalau itu makanya apa kira-kira kalau fadlun? Nah, itu makanya kita lihat dari apa ini lisanul Arab. Kalau terjemah bahasa Indonesia apa itu, Bu? Karunia. Bahasa Indonesia apa tadi? Karunia, Pak. Karunia. Karunia kan payah juga itu. Iya, karunia. Malah di Aceh ini ada busnya bus Kurnia saya lihat. Nah, yang karunia itu apa itu? Rezeki masuk ya? Iya, Pak. Masuk, apalagi yang masuk banyak masuk. Rahmat nikmatnya. Dan lagi pula sumbernya kalau disebut karunia itu enggak ada yang subhat lagi tuh, enggak apalagi yang haram. Pokoknya yang karunia itu paling bagus. Nah, itu makanya sini pelajaran fadlum minallah wa rahmah. Fadlum minallah. Fadlum minallah. Itu dalam apa, Pak? Dari waktu mengenai ketika datang maut. Fadlun minallah wa rahmatuhu. Fadlan minallah wa rahmatuhu. Jadi itu makanya banyak pelajaran di sini. Jadi yang istilahnya yang fadl itu adalah dari Allah. Kemudian cara mencarinya dipakai istilah tabtahu. Tabtahu ini pengertiannya kerja keras itu. Oh, kerja keras. Basi kakeh namanya. Orang pensiun bagaimana tak? Kalau orang ada pensiun bagaimana tak? Fadlan itu. Iya, sama juga pokoknya kalau fadl itu bukan masalah rezeki saja, pokoknya semuanya. Tetap untuk mencari karunia, keutamaan, apalagi payah menerjemahkannya fadl. Keutamaan untuk dunia dan akhirat itu Pak. Iya, dunia aja. Iya ke dunia akhirat itu. Arti pudul itu apa arti sebenarnya? Apa, Pak? Pudul kan pudul itu, fadlu. Fadul itu kan artinya kan pudul. Iya. Pudul. Iya, kalau dikatakan lebih itu sudah abdal. Abdal kata orang. Kalau abdal itu kan sudah melebihi. Maka payah diterjemahkan ke bahasa lain. Fadlum minallah, segalanya itu. Jadi itu makanya karena fadlum minallah, karena fadlullah ini sangat diutamakan,
Jadi waktu melaksanakan ibadah haji pun masih dikaitkan ini. Masih dikaitkan. Fadlu sama anugerah juga ya Pak. Ya, bisa anugerah pokoknya, tapi nggak tertutup di anugerah saja. Semuanya dipakai. Jadi itu makanya di sini diulang lagi. Nah, nanti nggak mungkin ada nggak kata-kata fadlun sebelum ayat 170 apa ini 190 ini ada nggak itu Fadlun nggak ada fadlun. di surat Baqarah itu ada nggak ada ya Itu di dalam apa itu Pak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul za'adarahadahumul maut. Yang apa? Kutiba kisos Pak. Ya apa itu disebutnya ya ulil apa Ya albab. itu ya enggak ya Tahfifum min rabbikum wa rahmah. Fattibaun yang di atas itu. Rahmah. Dibaca tuh. Ya. Jadi beginilah yang masih cepat kita ingat di surat Jumat itu. Nah, ada lagi nanti fadlun minallah ya'tihi man yasha' kan gitu. Jadi fadal ini kan masdar ini. Kalau dilihat pun nanti artinya entah kan ada padilah ya Pak Edi, padilah. Ada juga mengartikan fadlan itu selain ya Pak. Fadlan anal lughatul arabiyah. Selain bahasa Arab, saya juga belajar bahasa Inggris. Fadlan anal lughatul arabiyah. Ta'allamtu aidan lughatul Injili. Iya, itu kan memberikan contoh. Memberikan contoh bahwa aku belajar selain bahasa Arab, aku pelajaran kan berarti apa bukan semata-mata bahasa Arab. Ya, berarti banyak gitu. Ya, misalnya kan ada yang mudah misalnya ini fadilah amal ini katanya. Kan ada sebenarnya amal, tapi ini kok fadilah amal, nah, kan berarti sudah amal gitu Pak. Dia sudah lebih apa namanya lebih halus lagi. Nah, jadi itu makanya cakupannya lebih luas. Nah, jadi walaupun dalam ibadah, tapi masih bisa mencari fadlun minallah. Kalau di bulan Ramadan itu nggak ada disebut fadlun, cuma dia disebut tatawwu'. Iya kan? Di bulan Ramadan kan ada disebutkan paman tatawwa'a. Tahu. Iya kan tatawwu'. Iya. Iya. Kan paman tatawwa'a khairul lakum. Ya, khairul lakum. Jadi hampir mencakup itu juga, tapi ini disebut kalau ini fadal, jadi agak penekanannya mungkin yang apa? Tapi kalau fadilah amal, fadilah itu kan sunat kan gitu. Jadi itu maka di sini tidak la junaha alaikum. Jadi ada penekanan orang cari rezeki. Nah, sebenarnya bukan rezeki saja, ya. Terus di sini, ini sedikit lagi. Faiza afattum min arafatin faskurullah inda mas'aril haram. Ini lagi. Ini masih rangkaian ibadah haji itu ya. Kalau apatum bentuk apa apatum? Afatum fi'il madi. Fi'il madi.
Apa artinya dibuatnya kalau apa tuh? Kalian telah bertolak. Bertolak. Kenapa? Kan aturannya kalau kamu sudah berangkat gitu. Iza zahabtum. Hmm. Tuh. Ah, atau satu lagi. Ini yang perlu di apa? Jadi di sini afada. Kan afada ini. Dari mana bertolak? Kenapa enggak disebut di sini? Maka apabila kamu telah pergi dari Arafat, tapi di sini bertolak. Bertolak. Ya bertolak istilahnya ya Pak. Bertolak. Enggak kata-kata afada dipakai. Ini kan Sahabat gitu. Berangkat juga bertolak, berlayar. Ya. Kalau bertolak berlayar itu ada juga pantalaka. Kan Khaidir sama siapa ini? Musa atau ini apatum bertolak. Nah, jadi kalau kita lihat nanti Lisanul Arab, lihat kesempatan lah di kaji-kaji hari lain. Ada maksudnya itu. Kenapa tidak Allah mengungkapkan zahabtum gitu? Jadi kalau bapak-bapak yang sudah melaksanakan haji akan berarti kan di Arafat ini kan enggak disebut di sini Arafah gitu. Ya kan? Tamar butuh ya Pak. Iya. Ini tanda banyak atau tanda satu ini? Tanda banyak. Ah, Banyak. jadi maksudnya apa itu? Jadi banyak Arafah jadi. Apa kira-kira jawabnya Pak Edi? Pak Arafah itu pemanas. Iya. Kalau satu Arafahnya apa? Arafatun. Arafatun, Arafah. Kalau dua? Arafatani. Kalau banyak? Arafatun. Coba kalau lihat terjemahnya Ibu Sabrina, apa terjemahan? Maka apabila kamu bertolak dari Arafah. Maunya yang pasnya kan apabila kamu bertolak dari Arafah kan gitu. Satu dibuat dari. Arafah itu berapa? Satu. Tapi sini kok banyak. Nah, Bukannya Pak. Ini jam Muhammad Salim lagi ya Pak? Iya. Jadi Kalau itu kalau tunggalnya apa tadi Guru? Kalau tunggalnya Arafah itu apa Guru? Arafatun. Arafah. Arafah. Iya, pakai kata marbutah. Oh gitu. Untuk sementara saya menangkapnya begini. Jadi di Arafah itu bukan banyak Arafahnya, berarti banyak kegiatannya di situ. Banyak renungannya. Itu mah kok kalau tahu sini kalau jelas. Jadi dari bertolak kamu dari kalau di Arafah itu bagi yang sudah Arafah itu masuk jam berapa itu Pak Edi? Pagi-pagi kita udah bertolak ke sana kan Pak. Sudah. Ada yang sore, ada yang sudah maghrib ya. Sudah itu bertolaknya waktu kapan? Setelah tergelincir matahari. Tergelincir ataupun sudah apa bertolak. Nah itu makanya di sini bertolak dibuat itu kan nggak pergi katanya. Kenapa itu ya? Kenapa bertolak?
Mereka yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya. Tidak, so, aku itu ya, Mak. Jadi bukan membawa apa ibu-ibu ragu. Memang sebagian orang memanglah begitu tidak perlu kaji-kaji itu. Itu mako pembuktian kalau begitu masuklah diri ke kerangkeng kunci lah. Gembok dari luar. Ah, gambok dari luar. Jadinya kalau lah bertolak tuh ayah kecil Ibu Didi tadi kalau kapal tuh payah tuh bertolak. Bertolak. Ah, Kapal bertolak. bertolak. Kenapa bertolak? Apa bedanya pergi sama bertolak? Bertolak. Berpindah tidak. Berpindah. Berangkat. Ada Coba Pak, maksud lain gitu Pak. Ada maksud Ayo, selanjutnya. ada maksudnya. Coba Pak Bet, saya takut Pak Bet. Lah bertolak kapalnya. Iya. Kalau bertolak itu kan Mulai berlayar. dia Hah? berlayar, mulai Iya, tapi ini kan nggak berlayar kita dari Arafah. Tapi Allah mengungkapkan apa tuh? memulai kegiatannya gitu Pak. Nah, Iko nanambo ya, ambo minta ampun ke Allah. Cuma konyo kadang-kadang bukan awak gampang wae lah hebat enggak. Kalau ibu kalau kepai dari bertolak misalnya kita cerita balik ke Teluk Bayu. Ya. Kalau kapal bertolak tuh kapal berangkat tuh pengana ibu ke Bu? Ke tempat tujuan. Enggak. Alun-alun tujuan pengana lah dong. Pengana kita Ada pengana tinggi. tiga gitu Pak. Itu apa? Bantu Pak Bet. Bapak ini. Ke kanan tinggal gitu Pak. Nah, enggak itu dong. Kan biasanya kan kalau orang pai ke Teluk Bayu kadang-kadang lagunya kan diantan ke Teluk Bayu itu apa? Coba Pak Bet lah sampai nangkep Pak Bet. Pengana ke orang mantan yang tinggal di pelabuhan. Itu cara. Jadi nanda takana dia awak baitul awak di Arafah besok. Itu kan gambar. Takana lah dia awak umpoh. Awak taruh paile ko menuju akhirat lain. Jadi nana podo takana sedihnya baitul awak ke paile ko. Apalagi orang dan pacaran menangis lah Pak Bet. Jambu tersebut. Nantikanlah aku. Apalagi didengar lagu apa Tommy J Pisa melakukan apa di Belawan itu ceritanya baju. Jadi Arafah tadi kenapa banyak gitu? Hah? Kenapa Arafah? Iya, kan kegiatan awak banyak sih, banyak mati berzikir. Itu dari Arafat awak. Berarti ingatan awak artinya Arafah ini. Iya, nyata awak banyak kesinan. Betul betul, tidak ada sorang-sorang betul. Nah, pengertian Arafah itu sebenarnya Kan pengenalan. Arafah itu kan kenal. ta'aruf ya, ta'aruf. Iya. Tarik. Kalau orang sufi itu Ka'bahnya di hatinya kan bisa itu kan tafsir. Arafah menyadari dan mengenal, mengetahui. Iya. Jadi bertolak awak pandangan awak betul tuni betul lebih sok nana awak ya betul. Cuma kau dikasih bertolak. Lah payah lah kalau mau naik haji sekali lagi. Oh ya, kalau umrah kok haji umrah ada orang sana. Oh iya, jalan-jalan. Kalau jalan-jalan umrah kan tunjukan orang saja. Di Konda lah di sini dan di dalam manasik enggak lo diajarin itu enggak Pak Edi. Enggak Pak. Hah? Tidak ada Pak. Itu pelajaran baru. Pelaksanaan saja dan diajarnya. Pak kecil Pak Bet. Memang disuruh untuk mau menyadari muhasabah gitu ya Pak. Iya, muhasabah. Enggak, nan cerita bertolak tadi lain cerita. Enggak ya.
nggak itu bertolak itu praktek aja Pak bertolak. Nah, setelah ini kita pergi kan gitu. Ya setelah ini kita perginya. Bang, mangko aturannya kita doang bang, awak disebut bertolak, ndak pai saja ya. Bayangkan kece ibu Didi tadi kalau dulu orang-orang dulu kalau ada kapal tabang, kalau diantan di apa itu kan dia berkesan banget, itu nak Pak Bet. Iya di Teluk Pengira. Iya, Itu kampung lah Mantang Guru. iya Oh iya. sekampur orang mantan. Badadat takana lah tuh menangi orang detek kapal menangi pulau orang ditinggal menangi pulau. Nah, lain ke balik itu ndak pulang, lain ke pulang juga itu ndak ya Pak. Ya itu cara. Ya, apalagi lama. Oh ya Pak, dek lamanya ya lo 6 bulan, 6 bulan. Iya. Bu, ya. 6 bulan. Iya itu maksudnya itu bangko di Arafah itu pun begitu. Awak lah apa banyak sinan kesadaran muhasabah segala. Asa itu mulai bertolak awak. Jadi memandang dia ke belakang di takah awak bisu. Begitu. Jadi Arafah itu mengenal diri. Iya, itu bangko di belakangku ayatku pas kurullah aja. Kan ada hubungannya. Oleh karena itu, kamu ingati, kamu sadarilah Allah indah mas'aril haram. Korang nalapain napas ko. Nan mas'aril haram ko Arafah ke pondak. Sekitar Masjidil Haram. Kalau mas'ar kan, kalau mas'ar itu apa tuh bentuk katanya tuh mas'ari? Jamak dari syiar ya Guru. Nah, isim Enggak, karena ya isim apa? maf'ul. Nyema. Kalau nama maf'ul tuh mas'urun. Oh, Iko mas'ari, mau biasa kok masaji. benda ya. No, Ya, isim makan. itu. Isim makan bisa, isim zaman bisa. Jadi kalau mas'aril haram apa artinya? Di sekitar haram. Ya, tempat-tempat syiar yang masih disebutkan masih suci, masih haram, masih tanah suci. Bukan masjid maksudnya ya Pak. Bukan. Itu masih itulah belakangan dibangun. Di Tampek itu memang dakek dari situ. Di Musdalifah enggak? Ya, setelah ini kan memang ke Musdalifah dari Arafah. Musdalifah, Arafah. Lalu kalau bertolak dari Arafah, Iya, ini ke? di Musdalifah. Wah, Ada Bukit Qudzah di Musdalifah. Itu kaki. Itu dia Musdalifah. Di Jadi Musdalifah secara keseluruhan dapat digunakan untuk tempat mabit. iya. Bukit di Musdalifah. Itu makanya ada hubungan tadi afatum min Arafat. Jadi waktu kita bertolak itu, bukan pergi artinya. Jadi bertolak matu mencari ke belakang pangana ke sinanya. Enggak apa baik. Bertolak tuh memikirkan yang di rumah gitu. Yang ditinggal. Jadi atau menghadap. Nah, jadi kalau tapi ini beda ini Arafah ini melihat ke belakang, tapi dia akan terjadi di muka. Kan itu maksudnya modekolah gambaran awak di Arafah besok. Betul. Jadi mencari ke belakang pengana sekurang-kurangnya itu mako istilahnya apa dah? Jadi mencari itu ke dunia itu ya Pak? Kalau awak mati maduk ke belakang. Enggak. Kan kita sudah melihat simbolisinya, sudah menginsafi kita, begitulah nanti kan takkan ayo balik sama naik kapal tadi tak lihat balik ke Tampek itu, tapi itu besok ke dia ada mode itu. Berarti orang haji itu gladi resik. Ya gladi resiknya tidaknya kembali. Kalau pai kan cari lain itu zahabat pergi itu. Cobalah tanya beku Ustaz, bagaimana kok nan bertolak kok apa? Itu samonya tuh, itu enggak ngaji. Tapi ada mau tanya karir ibu. Itu bagus ya. Ada yang mau tanya betul ayat tentang korban ini.
bahkan nak wanhar li rabbik inilah sepaket bapak kalau lagu Oh, betul. Dan spesial apa tuh? Aturannya nampasnya kan faiza zahabtum fat. Nah, apabila kamu telah pergi dari Arafah, aku dipakai afatum. Atum. Sudah itu kama afadan nas kan ada di belakang itu. Sebagaimana bertolak orang banyak. Nanti ini ada orang Arab itu perasaannya gitu nanti dia dia tidak nanti di Musdalifah di tempat lain dibikinnya. Kita orang Quraisy asli Arab enggak gitu. Orang jahiliyah lama tuh. Itu enggak seperti orang banyak jangan ditanya sampai lain. Jadi di istimewanya dulu tuh bias tuh pengembangannya. Jadi ini ya pelajaran kita sampai sini aja dulu nanti. Nah, jadi misalnya awak kalau awak mencari itulah mencari orang-orang muda-muda pakai cici-cici pakai tentang ketinting awak nalat foto kok kira-kira kan bertolak awak kan bertolak dari situ. ya lah balik sinan. Nah, lah balik sinan. Bapa ngana. Maganda awak ya tuh. Ino lah juga sadar gitu. Jadi ya ndak ada heboh bana awak doh. Kiki dalam hati awak lah model itu. Sayang. Cuma dek pengalaman awak ada tentu jo hati elo-elo mengitian. Nah, jangan betul nak apa kula merasai model itu ya itu. Jadi Misalnya, kalau orang tua alim tuh awak jadinya lebih banyak ya. Kalau apa cerita orang tua yang alim tuh lah. iya. Jadi banyaknya Misalnya nampak orang yang muda-muda nang kene-kene melompet-lompetin kemarin atau sekana ada diri awak kan pas ndak ada berang-berang me awak ada kayak awak lah biar itu dulu. kalau melompet awak banyak-banyak ya. Iya, sudah itu cuma kalau dinasihati elok kan begitu saja perasaan awak. Dan suruh berang-berang awak-awak lah balik lah begitu. Lah bila perang. Nah, kalau nampak orang korupsi misalnya, bah kira-kira pengaruh. Jadi kecelok lah balik korupsi. Nah, nanti kan ada begitu. Kalau tibuna dia awak belum tahu lah dia. Apalagi nampak orang anak-anak muda, remaja-remaji. Tidak perlulah awak berang-berang. Kalau berang, ya maksudnya bukan setuju ya. Tapi tidak tahu lah ibu Didi. Kalau gadis Sungayang dulu kan di pinggir, tidak. Kalau kini lah ratu-ratu, sadunya. Lima pun lah kambang. Jadi nampaknya paham memang susah banget pengertian labu suka tu Pak Be. Lah rapasa labu suka. Lah jidala tu yo jauh kajinya lain. Jadi sehingga di tengah orang rami bana pun paham bana awak. Atau mungkin lama nasi dan jamnya durasinya. Sebenarnya udah mutawif itu kan lainnya sampaikan gitu. Cuma mungkin di waktunya pendek, tidak merespon. Tidak sampai. Jadi kalau begitu rancak manasik haji itu mulai kalau lado tahun ketiga ya setahun taruh atau mulai awak ide payah tidak payah naik haji lah dipelajari kan itu. Ilahuna faqat intahna ila liqa. Allahumma faqihna. Kau peran kau. Iko sangat berperan kau ya. Allahumma faqihna. Nah, sekarang tunggu dulu. Kalau tak aku Pak Pet baca rohnya Allahumma faqihna kan awak berdoa tuh. Awak nak berdoa tuh Allah berdoa ke Allah. Meleburkan diri, tidak ada kalam melainkan kalamnya. Ya, jadi itu mangkonya betul. Entah awak masih kelas 1 enggak tahu lah. Allahumma faqihna Fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil.
wa 'allimna logatal Quran. Nah, itu tadi tuh logatal Quran tuh. Takana dia berubah ko afatum dipakai lalamut, takana dia berubah ko afatum ndak sabtu. Bamang ko arafat dipakai ndak arafah. Ya. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna logatal Quran. Wa 'allimna logatal Arab. Zidna ilma atau zidna uluma atau zidna ilma. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ilham.